Pernah kebayang nggak sih gimana satu kalimat aja dari seorang presiden bisa bikin heboh satu negara? Benar-benar memicu perdebatan panas tentang arah kebijakan luar negeri kita. Nah, baru-baru ini sebuah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ya persis melakukan itu. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng biar kita paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi dan apa artinya ini buat masa depan diplomasi Indonesia. Nah, ini dia kalimat yang jadi pusat perhatian kita. Diucapin di forum internasional, tapi yang paling disorot itu frasa teman sejati. Soalnya, dalam dunia diplomasi, kata-kata itu punya bobot yang luar biasa loh. Teman sejati itu bisa berarti lebih dari sekedar mitra biasa. Ini seolah menyeratkan adanya aliansi, komitmen yang jauh lebih dalam. Makanya pilihan kata ini langsung memicu berbagai macam tafsiran di dalam negeri. Jadi kenapa sih satu kalimat ini bisa jadi kontroversial banget? Karena pernyataan ini seolah jadi titik percabangan, memunculkan dua pandangan yang sangat beda tentang gimana seharusnya Indonesia memposisikan diri di panggung dunia. Yuk kita selami kedua sisi argumen ini. Pertama, kita lihat dulu dari kacamata pemerintah dan para pendukungnya. Buat mereka, ini bukan soal tunduk sama kekuatan asing ya. Justru ini soal jeli melihat peluang strategis yang ada di depan mata. Dari sudut pandang ini, pernyataan Presiden Prabowo itu cerminan dari diplomasi yang pragmatis. Maksudnya gini, dalam arena global yang kompetitif banget, idealisme aja tuh nggak cukup buat melindungi kepentingan negara. Jadi, mendekat ke Amerika Serikat dilihat sebagai langkah yang realistis untuk mengamankan apa yang jadi kepentingan nasional kita. Nah, yang benar-benar menarik di sini itu rincian keuntungannya. Ini bukan cuma konsep abstrak loh. Para pendukung kebijakan ini nunjukin potensi yang nyata. Investasi besar-besaran di sektor krusial kayak teknologi dan energi, modernisasi industri kita, dan yang nggak kalah penting, kerjasama pertahanan yang makin kuat di kawasan Indo-Pasifik yang lagi memanas. Pertanyaannya, bukankah ini yang kita butuhkan untuk maju? Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari perdebatan ini. Ada kekhawatiran yang sangat mendasar dari para kritikus. Kekhawatiran ini berpusat pada prinsip dasar kebijakan luar negeri kita dan tentunya risiko terhadap kedaulatan bangsa. Ini dia DNA-nya diplomasi Indonesia. Bebas aktif itu udah jadi kompas kita sejak kemerdekaan. Bebas artinya kita nggak terikat sama blok kekuatan manapun, dan aktif artinya kita ikut serta menjaga perdamaian dunia. Pertanyaan yang diajukan para kritikus itu sederhana. Apa kita masih bisa tetap bebas kalau kita udah jadi teman sejati dari salah satu kekuatan terbesar dunia? Sejarah juga ngasih kita pelajaran penting. Kalau kita lihat lini masa ini, hubungan Indonesia-AS itu naik turun, nggak pernah statis. Ada masa-masa mesra, tapi ada juga periode yang tegang. Sejarah ini ngajarin kita pentingnya kehati-hatian, biar kepentingan nasional kita nggak tanpa sadar malah terseret ke dalam agenda negara lain. Jadi, poin krusialnya tuh ini, para kritikus khawatir kalau narasi teman sejati ini bisa jadi semacam undangan buat pengaruh asing yang terlalu besar, yang nantinya berpotensi mempengaruhi kebijakan dalam negeri kita. Risiko utamanya adalah terciptanya kesan ketergantungan yang bisa ngerusak citra dan posisi tawar Indonesia sebagai negara yang independen. Biar kita paham perdebatan ini secara utuh, kita perlu memperbesar pandangan kita. Soalnya ini bukan cuma tentang Indonesia dan Amerika Serikat. Ini tentang posisi strategis Indonesia di tengah panggung geopolitik dunia yang lagi bergejolak. Posisi geografis kita ini menempatkan Indonesia tepat di jantung Indo-Pasifik, arena utama persaingan antara Amerika Serikat dan China. Mulai dari sengketa Laut Cina Selatan sampai perebutan pengaruh ekonomi dan teknologi di Asia Tenggara. Artinya, setiap langkah diplomasi yang kita ambil itu pasti selalu diawasi dan ditafsirkan sama kedua belah pihak. Ini posisi yang penuh resiko, tapi sekaligus juga penuh peluang. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas betapa rumitnya politik keseimbangan yang harus kita mainkan. Ini bukan sekedar daftar ya, tapi ini potret dari seni diplomasi tingkat tinggi. Di satu sisi, kita butuh kerjasama pertahanan dan teknologi dari Amerika. Di sisi lain, ekonomi kita nyambung banget sama proyek infrastruktur dan perdagangan dari Cina. Menjaga keseimbangan inilah kuncinya buat menjaga otonomi strategis kita. Jadi, sampailah kita di inti masalahnya. Pernyataan Presiden Prabowo ini seolah-olah membawa Indonesia ke sebuah persimpangan jalan yang memaksa kita buat merenung lagi. Sebenarnya, kemana sih arah diplomasi kita selanjutnya? Pada akhirnya, perdebatan ini bisa kita sederhanakan jadi dua interpretasi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ini dilihat sebagai langkah pragmatis untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan keamanan. Tapi di sisi lain, ini dianggap sinyal yang berpotensi mengancam independensi dan prinsip bebas aktif yang udah jadi pegangan kita.
Keduanya adalah argumen yang valid dan perlu kita pertimbangkan dengan sangat matang. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini bukan cuma buat para diplomat atau pemerintah, tapi buat kita semua sebagai sebuah bangsa. Apakah ini langkah maju yang berani di tengah dunia yang terus berubah, atau malah sebuah pertaruhan yang beresiko terhadap independensi yang udah susah payah kita perjuangkan? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan membentuk wajah diplomasi Indonesia di masa yang akan datang.